Kopi Good Day DBL Camp 2026 sebentar lagi bergulir. Sebelum para campers merapat di Jakarta untuk bersaing memperebutkan satu tempat di Kopi Good Day DBL Indonesia All Star 2026, ada baiknya kita lihat dulu pemain-pemain yang mencuri perhatian selama gelaran Honda DBL with Kopi Good Day 2025-2026. Yang pertama ada Fiorenza Celesta dari sekolah GPS Bandung. DBL Camp 2026 jadi kesempatan kedua Fiorenza Celesta untuk mengejar tiket ke Amerika Serikat. Tahun lalu ia terhenti di top 24 campers. Doi membawa sekolahnya melesat ke final DBL Bandung. Berikutnya Ines Welly dari Penabur Cirebon. Tahun kedua main di DBL Bandung. Tahun lalu berangkat camp cuma terhenti di top 24 campers. Tahun ini Ines siap payback. Dan terakhir Kartika Hatta dari Sekolah Penabur Cirebon. Tahun terakhir Tata di DBL. Tahun lalu berangkat DBL Camp dan terpilih All Star. Tahun ini ada 97 poin, 27 assist, 38 rebound, dan 27 steal selama 6 game. Di posisi pemain basket putra, terdapat Fathi Muhammad dari SMAN 5 Bogor. Fathi adalah bukti salah satu student atlet yang mengalami peningkatan pesat setelah pulang dari DBL Camp dan Amerika Serikat. Yap, Fathi merupakan penggawa DBL All-Star 2025. Tahun ini, Doi menjadi andalan sekolah. Berikutnya Muhammad Fahri dari SMAN 1 Balendah. Rookie dari SMAN 1 Balendah dan langsung mencuri perhatian. Ada 70 poin, 38 rebound, 13 steal yang diciptakan Fahri dari 5 laga. Dan yang terakhir, Ahmad Akdaan dari SMAN 2 Bandung. Akdan merupakan salah satu pemain andalan SMAN 2 Bandung. Menit bermainnya memang 19 menit per laga, tapi Akdaan punya 74 poin, 27 rebound, 20 assist, dan 23 steal dari 7 game. Pada DBL Riau, Sektor Putri ada Raya Aulia Alfaruki, SMAN 1 Pekanbaru. Rookie bukan sembarang rookie. Tahun pertama, Raya Aulia langsung menjadi tumpuan first dalam mencetak angka. Rata-rata poin yang dicetakkan Raya Aulia selama 3 laga adalah 22,4 poin per game. Yang kedua, Kathleen Mayer-Wulin, SMA Dharma Yuda Pekanbaru. Tahun terakhir, Kathleen Mayer berhasil menutupnya dengan manis. 3 kali juara DBL Riau, 3 kali juga berangkat ke DBL Camp. Di sektor putra ada Patrick Agustita, SMA Kalam Kudus Selat Panjang. Patrick Agustita merupakan faktor pembeda Kalam Kudus Selat Panjang. Musim ini, sekolahnya berhasil melaju hingga babak Fantastic Four. Pada laga pertama, Patrick mencetak 15 poin, dengan akurasi tembakan 2 angka 70%, 7/10. Lalu yang kedua ada Jonathan Fernando, SMA Dharma Yuda Pekanbaru. Jonathan menjadi salah satu pemain Dharma Yuda yang mencuri perhatian. Jonathan mengantongi rata-rata 13,2 poin per game. Kita beralih ke DBL Jambi. Di sektor putri ada Karissa Reina, Surya Harapan School. Karissa langsung bersinar pada tahun pertamanya melantai bersama sekolah tercinta. Selama 4 laga, Karissa rata-rata mencetak 18 poin per game. Lalu yang kedua ada Marceline Marisfield, SMA Xaverius 1 Kota Jambi. Marceline menjadi salah satu student atlet yang mengalami peningkatan pesat di gelaran DBL Jambi. Musim lalu, sorotan tak mengarah pada dirinya. Tahun ini, Doi bersinar dengan mengantongi 30 poin dan 23 rebound dari 3 laga. Pada sektor putra, ada Brandon Octavian, SMK Unggul Sakti Jambi. Brandon langsung ditunjuk sebagai motor serangan dengan mengoleksi 64 poin dari 5 laga. Lalu yang terakhir ada Charis Timbari Bien, SMAN 1 Kota Jambi. Aksinya di lapangan membuktikan kalau Charis bukan hanya piawai mencetak angka, Doi juga cekatan saat bertahan. Buktinya ada 22 rebound plus 13 steal yang diciptakan Charis dari 5 laga. Nah, sekarang kita bergeser ke DBL West Kalimantan. Pada posisi girls, ada Vieni Gwenogia dari SMA Santo Paulus Pontianak yang berhasil membawa Paulus mengakhiri hegemoni Santo Petrus di Pontianak. Vieni merupakan adik dari Joycelyn Valerian yang juga pernah berangkat ke DBL Camp pada edisi 2023. Selanjutnya, Aurelia Amanda Pangestu dari SMA Santo Petrus Pontianak.
Rookie asal Santo Petrus yang langsung mencuri perhatian pada tahun pertamanya melantai. Rata-rata poin yang dicetak Aurelia selama 4 laga adalah 18,25 poin. Pada posisi pemain basket putra, ada Peter Wu dari SMA Santo Paulus Pontianak. Tahun keduanya melantai di DBL Pontianak, Peter berhasil mempersembahkan piala untuk sekolah tercinta. Rata-rata akurasi tembakannya berada di angka 61%. Dan yang terakhir, Nathan Teddy Atmaja dari SMA Pelita Cemerlang Pontianak yang menjadi salah satu rookie sensasional yang mencuat selama gelaran DBL Pontianak. Aksinya di lapangan cepat dan tajam. Nathan mengantongi total 56 poin selama 4 laga. Papua. Pada posisi Girls Player to Watch, ada Patricia Chesia dari SMA YPPK Asisi Sentani. Penampilan Patricia Chesia semakin matang pada tahun ketiganya melantai. Doi berhasil mengumpulkan 31 poin dari 3 laga. Yang kedua, Elizabeth Brigita Ronsumbre dari SMA YPPK Asisi Sentani. Bekalnya di camp musim lalu benar-benar membuat penampilannya musim ini begitu berbahaya. Elizabeth mengantongi 48 poin dan 25 rebound dari 3 laga. Bergeser di posisi boys, Hapua Yedika dari SMA YPPK Teruna Bakti. Konsisten, kalimat itu yang menggambarkan performa Hapua Yedika di lapangan. Akurasi bidikannya juga di angka 62%. Bernard Sagrim dari Seman 4 Jayapura. Bernard Sagrim menjadi pemain andalan Seman 4 Jayapura di DBL Papua. Doi mengantongi 44 poin dari 3 laga. Dan yang terakhir, Christopher Adrian dari SMA John 23 Merauke. Pemain sensasional yang dimiliki oleh SMA John 23 Merauke. Adrian bukan hanya jago mencetak angka, melainkan juga piawai dalam duel di udara. Beralih ke Central Java, Yualita Rensi dari SMA Tritunggal Semarang. Pemain andalan Tritunggal, 3 kali juara di DBL Semarang dan DBL Central Java. 3 kali MVP DBL Central Java. 2 kali terpilih menjadi DBL All-Star 2024 dan 2025. Musim ini rata-rata poinnya 13,6 poin per game. Irene Veronica dari SMA Tritunggal Semarang. Salah satu mesin poin Tritunggal. Tahun pertama dan langsung mencuri perhatian lewat aksinya di lapangan. Tajam dan cepat. Rata-rata poinnya musim ini adalah 12,6 poin per game. Dan yang terakhir, Nabila Karisa Ramadhani dari SMA Pelita Nusantara Kasih Surakarta. DBL Central Java 2025 jadi tahun keduanya melantai. Nabila Karisa berhasil terpilih masuk dalam daftar skuad first and second team pada musim ini. Musim lalu, Doi hanya masuk dalam daftar nominasi. Nabila mencatat rata-rata 11,2 poin per game. Pada posisi boys, ada Jason Matviko Handoko dari SMA Karangturi Semarang. Jason merupakan MVP DBL Central Java 2025. Tahun ini, Doi berhasil membawa sekolahnya juara di DBL Semarang. Keistimewaan Jason ada pada caranya membaca permainan. Jason juga solid ketika duel rebound. Ada 54 rebound yang ia ciptakan selama 7 laga. Akurasi tembakan Jason juga berada pada angka 41,8%. Lebih baik ketimbang musim lalu. Maxelian Radika Buntaran dari SMA Pelita Nusantara Kasih Surakarta. Max merupakan rookie PNK. Doi berhasil membuktikan kalau rookie juga bisa berbicara banyak. Max berhasil mengantarkan PNK juara di DBL Central Java. Max mengantongi 16 poin per game musim ini. Terakhir, Nathaniel Artates dari SMA Karangturi Semarang. Salah satu pemain yang sudah mencuri perhatian sejak gelaran musim lalu. Senjata andalan Artates ada pada akurasi tembakannya. Artates bisa menembak dari segala sudut. Tusukannya juga tajam. Musim ini Artates membukukan rata-rata 16 poin per game. Mereka siap bersaing habis-habisan demi satu tujuan, tiket menuju DBL All-Star 2026. Menurut kalian, siapa yang paling layak jadi jagoannya?